Hansi Flick antusias latih Barcelona. Mulai tentukan stafnya, pencarian Barca terhadap pengganti Xavi Hernandez di akhir musim ini telah memunculkan banyak nama dan terus dikaitkan dengan posisi manajerial di klub Katalan itu. Di antara sejumlah nama pelatih papan atas Eropa tersebut, adalah Hansi Flick. Sejak dipecat dari timnas Jerman di bulan September tahun 2023, Flick masih belum bekerja lagi, hingga ia santer dikaitkan dengan peluang mengambil alih posisi pelatih di Blaugrana. Seperti diberitakan Barca Universal, Flick dan staf kepelatihan yang pernah bekerja dengannya di Bayern Munchen maupun timnas Jerman sangat antusias dengan kemungkinan mengasuh Barca. Selain lebih dulu belajar bahasa Spanyol, Flick juga secara aktif mencari beberapa asisten yang bisa berbicara bahasa Spanyol sekaligus Jerman untuk meyakinkan komunikasi dan integrasi yang berjalan lancar di dalam tim. Faktanya, dua nama kemudian muncul, yakni Oscar Corrochano dan Christian Viel, yang saat ini masih menjadi pelatih klub Divisi 2 Bundesliga, Nuremberg. Walau masih ada waktu cukup banyak sebelum musim ini berakhir, Flick tampaknya tak ingin membuang-buang waktu. Dua nama itu pun langsung masuk daftar panggil terkait kemungkinan dirinya staf pelatih yang kohesif di Camp Nou. Hansi Flick memang tak jalani karir yang sukses bersama Die Mannschaft, tetapi ia cukup sukses bersama Bayern Munchen, dan ini cukup untuk membuktikan kinerja dan mentalitas papan atasnya. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be... Barcelona tepis rumor bakal jual Frenkie de Jong. Beberapa pemain dalam tim saat ini harus diidentifikasi sebagai pemain yang tidak dapat disentuh atau pemain yang layak untuk dipisahkan. Oleh karena itu, para pemain tersebut harus diberikan proposal kontrak yang memadai untuk menjamin kelangsungan mereka dengan FC Barcelona. Namun, hal ini tidak selalu mudah, mengingat laporan yang beredar yang menunjukkan bahwa gelandang Belanda Frenkie de Jong mungkin akan pergi pada musim panas. Ada kabar baru yang dibuat oleh Mundo Deportivo. Alih-alih membiarkannya pergi begitu saja tanpa ada desakan apapun, Barca sudah melakukan kepindahannya 3 bulan lalu. Barcelona, menurut MD, sudah menawarkan proposal perpanjangan kontrak kepada De Jong hampir 3 bulan lalu. Dari segi ekonomi, klub Katalan tidak melakukan banyak perubahan dan De Jong tetap menjadi salah satu atlet dengan pendapatan tertinggi di tim berdasarkan gaji dan pembayaran yang ditangguhkan. Kabarnya tawaran ini dibuat melalui Deco, dan diberikan dengan kemampuan untuk diperpanjang selama 3 tahun lagi setelah masa berlakunya saat ini pada tahun 2026. Namun, Barca mengharapkan De Jong jujur kepada mereka dan memberikan jawaban yang jelas secepatnya. Hal ini, pada gilirannya, akan memberi Barca lebih banyak waktu untuk memikirkan apa yang harus dilakukan jika skenario kepergiannya. Idealnya, mereka ingin sang pemain tetap bertahan. Namun meski ia memilih untuk pergi, Barca ingin mendapat informasi tepat waktu dan mereka juga ingin sang pemain mampu memberikan tawaran yang memadai untuk jasanya. Terlebih lagi, jika skenario untuk menjualnya muncul, Barca ingin memastikan hal itu terjadi di musim panas. Hal ini akan memungkinkan mereka mendapatkan biaya transfer yang memadai dan juga dana yang cukup untuk benar-benar mendapatkan keuntungan. Kini tampaknya kisah De Jong akan menjadi kisah besar di musim panas. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why? Xavi Hernandez tegaskan keputusannya untuk mundur tak akan berubah. Sudah 2 minggu sejak Xavi Hernandez mengumumkan bahwa dia akan mengundurkan diri sebagai pelatih Barcelona pada akhir musim. Yang dianggap sebagai keputusan mengejutkan dari pria berusia 44 tahun itu. Sudah jelas terlihat betapa besarnya arti Xavi bagi para pemainnya sejak pengumuman tersebut. Karena banyak laporan yang menyebutkan bahwa banyak pihak yang mencoba meyakinkannya untuk tetap menjadi pelatih kepala Barcelona. Namun, mereka gagal, seperti yang dia konfirmasi dalam konferensi pers pra-pertandingan, melalui MD, menjelang pertandingan hari Minggu melawan Granada bahwa dia masih akan pergi di musim panas. Saya pikir saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Tidak ada yang berubah, saya fokus pada hari-hari. Keputusan itu adalah keputusan yang tepat. Saya pikir klub memerlukan perubahan dinamika dan perubahan arah ini. Saya tidak fokus pada apapun kecuali pertandingan besok. Saya tidak memikirkan Vigo atau Napoli. Keputusannya sudah jelas.
kehidupan saya sehari-hari tidak berubah. Saya memiliki hubungan persahabatan dengan Deco. Saya berusaha membantu dengan segala yang saya bisa meskipun saya tidak mengikuti musim depan. Saya akan mencoba membantu dengan memberikan pendapat saya. Saya menjadi lebih termotivasi karena mengetahui bahwa posisi saya yang tersisa semakin sedikit. Can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Barcelona tidak berniat untuk menjual Ferran Torres. Meskipun kondisi keuangan Barcelona buruk yang mengharuskan mereka melakukan penjualan, Ferran Torres telah mendapatkan kepercayaan penuh dari petinggi klub, sehingga memutuskan untuk tidak menjual penyerang berusia 23 tahun ini. Meski tim terlihat seperti bayang-bayang pucat dari diri mereka sebelumnya sebagai sebuah unit, beberapa pemain telah memberikan alasan kuat untuk kelangsungan mereka menjelang musim depan. Salah satu pemain tersebut adalah Ferran Torres. Meskipun kondisi keuangan klub buruk yang mengharuskan mereka melakukan penjualan, penyerang berusia 23 tahun ini telah mendapatkan kepercayaan penuh dari petinggi klub. Memang benar, menurut Mundo Deportivo, Ferran Torres adalah pemain yang sangat dinantikan Barca untuk musim berikutnya. Setelah musim panas penuh dengan rumor keluar, Ferran sepenuhnya membalikkan situasinya musim ini. Terbukti menjadi kontributor penting meski tidak sering tampil di starting C. Menurut informasi, klub Katalan sangat mengapresiasi keserbagunaan dan mentalitasnya yang kuat. Kemampuan mantan pemain Manchester City ini untuk memberikan pengaruh dalam akting cemerlang yang singkat membuktikan tekadnya yang tak terpatahkan. Sementara kemampuan adaptasinya di ketiga posisi lini depan menjadikannya aset unik, dengan 11 gol dan 4 assist dalam 32 pertandingan musim ini. Ferran Torres menjadi pencetak gol terbanyak kedua Barcelona, hanya dilampaui oleh Robert Lewandowski yang mengoleksi 14 gol. Saat ini Ferran sedang sibuk memulihkan cedera hamstringnya, namun tempatnya di skuad tidak terancam karena kemajuan yang telah ia capai hingga saat ini.